Baik, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ba'du. Kita terlebih dahulu memanjatkan sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini seperti yang saya sampaikan, masih berbicara tentang husnudzon. Jadi ada banyak sekali hadis Rasulullah SAW, dan bahkan hadis itu adalah hadis qudsi, artinya Allah lah yang menyampaikan kewajiban kita untuk berhusnudzon kepadanya. Kemarin kan sudah disampaikan bahwa ana inda dzanni abdi bi, aku itu mengikuti prasangka atau sangkaan atau pikiran hambaku terhadapku. Wa ana ma'awina zakarani, dan aku akan senantiasa membersamainya, menemaninya selama mereka mengingatku. Jadi itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ana ma'awina yadhkuruni. Bahkan Allah seperti yang kemarin dibilang, wa in dzakarani fi nafsi zakartu fi nafsi wa in dzakarani fi malain zakartu fi malain khairu minhu. Jadi ketika kita mengingat Allah dalam kesendirian, Allah pun akan senantiasa mengingat kita dalam kesendiriannya. Tapi ketika kita mengingat Allah di depan banyak orang, maka Allah pun akan menyebut kita di depan kumpulan makhluk yang diciptakannya yang lebih baik daripada kumpulan kita. Bahkan kemarin saya perlu ulangi, apabila iza iktaraba ilayya shibran, siapa yang mendekati aku sejengkal, maka aku akan dekati dia sehasta. Siapa yang mendekati aku satu hasta, aku akan dekati dia siapa itu namanya? Bisa depak cik orang Sunda mah. Dan kata Allah itu, wa in atani yamshi, apabila dia dekati aku dengan berjalan, maka aku akan dekati dia dengan mendatangi aku dengan berjalan, maka aku akan datangi dia dengan berlari. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa membuat takjub Allah. Dan tentu Allah itu akan takjub kepada kita, yaitu tadi ketika kita berhusnudzon kepada Dia. Saya membuat catatan ini supaya tertib saja. Jadi dalam konteks keimanan kita kepada Allah Rabbul Izzah, husnudzon kepada Allah itu kita harus meyakini bahwa Allah itu maha bijaksana, hakim. Allah sebagai Al-Hakim, Allah zat yang maha bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Dalam hal menetapkan takdir untuk kita. Jadi kalau kita dicipta oleh Allah itu ditakdirkan seperti sekarang ini,
maka sesungguhnya taklif yang disampaikan Allah kepada kita pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin tugasnya sama sholatnya, sama saumnya, sama kurbannya, sama berhajinya, dan juga sama tugas-tugas yang lain. Tapi dalam pelaksanaannya itu Allah akan melihat bahwa siapa yang benar-benar melaksanakan itu ridho dan sesuai dengan kemampuannya, maka siapa pula yang memaksakan diri untuk melakukan itu, yang disebut takalluf. Jadi takalluf itu membebani diri lebih daripada kemampuannya. Allah Maha tahu. Dan Allah paling tidak suka kalau kita takalluf, itu yang menjadi masalah. Jadi ketika Allah berhusnudzan kepada Allah itu adalah bahwa setiap apa yang ditetapkan Allah kepada kita itu dipastikan sesuai betul dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Mungkin kita merasa berat, tapi yakini bahwa Allah tidak akan menyengsarakan kita karena sesuatu yang menimpa kita. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kita bisa meyakini bahwa Allah tidak sedang menzalimi kita. Kan Allah sudah tegaskan, wa anallah laisa bidzalami lil abid. Dan sesungguhnya Allah itu sekali-kali tidak bizolam, tidak berlaku zalim kepada hambanya. Itu yang harus kita yakini. Jadi kalau kita ditakdirkan sekarang ini seperti hari ini, dan kita merasa berat, kita merasa lelah, bahkan payah, kan? Yakini bahwa itu adalah bagian dari cara Allah mengangkat kita ke step berikutnya. Kita semua pasti pernah mengalami, kecuali yang memang sejak ininya dimanjakan oleh orang tuanya, gitu. Ya, dengan segala mata benda yang dipunya. Nah, tapi hampir sebagian besar kita pernah mengalami bagaimana beratnya itu melakoni hidup. Ketika memasuki masa anak-anak, mungkin kita tidak pernah berpikir tentang beratnya hidup. Resep penuh ayah, main kaleci, main gatrik, main naon begitu. Ya, lapar tinggal mah eta teu apal mana boga beas jeung teu mah, nu penting mah hoyong mam. Tapi orang tua kan kita tidak tahu ketika anak-anak bahwa orang tua kita itu bekerja keras luar biasa untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, tahunya kita makan saja, tahunya kalau lebaran pakainya bagus. Nah, begitulah umumnya sebagian besar kita pernah. Ketika menginjak remaja mulailah kita berpikir tentang kesulitan yang dihadapi oleh keluarga. Kemudian kita mulai berpikir bagaimana cara bangkit. Saya masih ingat betul itu penuturan kakak yang sekarang di Jember itu. Jadi dia memaksakan diri untuk bekerja pada usia masih sangat dini. Dalam pengakuannya 10 tahun sudah harus keluar rumah. Karena melihat kondisi keluarga. Setelah pensiun bapak tahun 60 berapa loh? Pokoknya sebelum saya lahir malah pensiunnya tuh. Jadi sekitar 63, 64 sudah pensiun dari perusahaan Inggris. Ngana Jakarta menang pensiun itu masalahnya. Di Basine disebutnya itu. Itu prihatin. Meskipun hidup di komplek, masih di komplek perusahaan. Tapi segala sesuatu harus tidak mengandalkan gaji karena bapak sudah tidak mendapatkan. Nah, itu yang membuat kakak yang sekarang itu bekerja keras sejak kecil. Terus ketika memasuki masa, sebenarnya belum akil balik juga 10 tahun. Tapi kehidupan menempa dia untuk bisa berpikir bahwa ini harus ada laki-laki selain bapak yang bekerja. Dan kebetulan beliau adalah kakak saya yang paling gede laki-laki. Jadi kan 3 perempuan awal, ya yang keempat laki-laki. Jadi laki-laki paling gede. Itu yang mengambil kendali. Dan itu terus
sampai luar biasa. Nah, ketika berumah tangga, karena tahu keluarganya tidak mungkin menikah di Jember, keluarganya di Jawa Barat, zaman baheula tahun 70-an, hese kendaraan. Ya, padahal ongkos mobil bus masih 2.500 kalau tidak salah, apa 3.000 saya mendengar. Nah, pada akhirnya mah ratusan ribu gitu. Nah, dulu masih di bawah 10.000 gitu. Jadi tidak ada yang dikasih tahu. Jadi tahunya justru setelah menikah dengan surat. Surat kan datangnya tidak seperti sekarang, main WA nggak langsung nepi. Dulu kan pakai surat tuh nungguan gila. Sampai ketika pulang setelah menikah itu, ibu meninggal. Jadi beliau tuh nggak tahu ibu meninggal juga. Nah, itu pernah mengalami situasi itu, tapi bangkit dengan semangat. Karena dalam pikirannya maklum, alhamdulillahnya tuh keluarga itu di madrasah ya, di dekat rumah, jadi ditempa itu juga dengan pengajaran agama, jadi tahu tentang apa yang menjadi tanggung jawab. Diyakini bahwa beginilah cara Allah menjadikan kita seperti hari ini. Nah, sekarang ya alhamdulillah lah, paling tidak tuh arung disebut segala ayam mah dengan kacumponan gitu. Nah, lu jadi pangapunten, dan itu dialami oleh seluruh orang sesungguhnya. Pas lama tidak tiba-tiba jadi seperti ini, Pak Yudi juga, bapak-bapak semua tidak, saya yakin. Nah, itu jadi yang harus kita yakini tadi, bahwa Allah itu bijaksana, dan Allah itu wa anallahu laisa bidzalami lil abid. Itu yang harus kita pegangi, bahwa Allah tidak sedang menzalimi kita. Nah, ujian yang diturunkan Allah adalah bentuk kasih sayang, bukan kemarahan. Nah, iya bedanya. Ketidaknyamanan yang ditimpakan kepada orang kafir itu adalah azab, bukti dari kemarahan Allah. Tapi sesuatu yang tidak membuat kita nyaman yang ditimpakan kepada yang beriman dan meyakini bahwa Allah itu adalah ilahnya, itu sesungguhnya adalah apa tadi? Ujian, bentuk kasih sayang, bukan kemarahan. Ayo, kita punya dosa, punya kesalahan, ku Allah teh dihampura, dimaafkan, kan disebut wayaku an kasir. Dalam loba nama orang teh loba keneh dosana dibatan kasolehanana, ngan ku Allah teh loba dihampurana. Tapi ketika diingatkan oleh sesuatu yang sederhana, mungkin ya bisa jadi pekerjaan yang agak menurun karirnya, pendapatan yang menurun juga dari hasil usahanya, atau apapun lah begitu, kita tidak menyadari itu. Ya, bahwa itu adalah bagian dari cara Allah mengingatkan kita bahwa ada sesuatu loh yang harusnya kamu lakukan tapi kamu tidak lakukan itu. Misalnya tadi zakatna poho, infakna poho, sedekahna poho. Kemudian juga menyimpan untuk masa depannya juga lupa. Padahal Allah mengingatkan. Maka pada suatu saat kita ditegur dengan cara yang keras. Nah, itu teguran. Itu bentuk kasih sayang Allah. Dalam bahasa Quran disebut liyudziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya balik deui. Gewat ulah nepikeun kah maneh dihirup dina kaayaan lalai jeung salah, doraka jeung maksiat, nepikeun ka panggih jeung kula. Tak ulah nepikeun ka kitu. Mun bisa mah sapertikeun dina surahna eta Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fa'ibadi wadkhuli jannah. Lamun bisa orang nepikeun ka kitu. Nah, kemudian kan kita begini, kita berdoa setiap saat, setiap hari, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong saya, ampuni saya, ya Allah, nyuhunkeun magfirah anjeun Gusti, bebaskeun tina pangbeberat hirup, ya aya kasusah sana segala rupa. Urang ngadoa setiap saat. Ketika doa itu belum diijabah, itu bukan berarti bahwa Allah itu menolak doa kita. Itu bukan berarti menolak doa kita, tetapi Allah lebih pada
menata waktu yang terbaik atas seluruh permintaanmu itu kapan. Kamu minta sehat, kalau aku kasih sehatmu hari ini, kamu sudah punya niat untuk jahat. Nggak saya gerentes dina itu teh. Urang rek puntennya lamun misalnya bangsa teh urang rek maling anu. Allah tuh diberi gering, minta sehat. Tapi Allah mahanya, damane mah lamun sehat pasti dipakai ngabangsat teh. Atau mungkin kita orang baik-baik. Lamun teh mah ku Allah dipasihan rezeki nu gede, urang mah rek meuli kendaraan alus misal. Jadi tidak ditujukan untuk meningkatkan kualitas taat kita kepada Allah, tapi untuk pamerkeun tadi misalnya tembongkeun ka batur atau sekedar untuk bersenang-senang. Nah, jadi ketika kita minta kepada Allah, nah can dibere wae ku Allah teh apal iraha waktu nu tepat keur mana. Bisa jadi ketika kamu jatuh apa yang kamu mintakan 3-4 tahun lalu itu baru dikasih. Karena inilah saat yang paling tepat kamu dapatkan itu. Sahabat mau bikin ayeuna kumaha jelema nu kafir nu disebut istidraj, dianteur we sagala karep sagala kahayang ku Allah. Eueuh pamenta jelema kafir anu teh dicumponan. KB dicumponan. Tapi orang mukmin setiap kebaikan yang dilakukannya itu cuma 1% saja yang dikasih di dunia itu sebagai balasan atas kebaikannya itu. 99 itu kata Allah itu dalam hadis Nabi itu yudakhirullah. Itu ku Allah teh ditabungkeun, disimpan, kerjaga di akhirat. Sebab pan urang mah teu apal kasalahan urang teh sabaraha lobaana. Pan urang kedah emut hadis Nabi nu berbicara tentang al-muflis. Muflis jelema nu bangkrut. Jelema nu bangkrut versi Nabi itu adalah orang yang datang pada kiamat dengan membawa segala pahala kebaikan, tapi yang sama dia membawa segala dosa keburukan. Nah, pahala kebaikan ini dipakai untuk menutupi keburukan-keburukannya. Sampai ketika pahala kebaikan ini habis, sementara dosanya itu masih ada. Nah, maka dosa itulah yang akan menjadi alat yang Allah buat untuk melemparkan dia ke dalam neraka. Itu disebut bangkrut. Jadi pangubutu orang ke di akhiratnya jaga bakal loba. Sebab orang sok loba teu ingetna karena dosa tibatan inget. Leres tuh. Pan orang mah resep keneh nginget kahadean. Kahadean mah dihitung-hitung. Alhamdulillah orang bisa sholat 5 waktu, ada kahitung. Bisa tahajud, bisa 2, dihitung kahadean teh urang. Mantak tadi ka Allah juga nu maksa, ya Allah dah rasaan teh ye. Sholat geus 5, nu wajib geus tunai, cumpon kabeh. Nu sunah geus dipigawe. Malah anu tersier sifatna kadang-kadang anu sifatna tersier geus dipigawe senyum teh mah bersifat ramah teh mah. Tapi nahabet pamenta abdi teh panyun abdi teh di kubur. Kan kita sering melakukan itu kepada Allah, memaksa Allah dengan kebaikan yang kita perbuat. Padahal kieu salat urang, amal urang we lah nu hade-hade. Eta teh teu bakal ngasupkeun urang nganterkeun urang ka surga. Dan nganterkeun urang ka surga mah naon? Rahmah Allah, kanyaah Allah. Jadi kuduna nu diudag ku urang teh lain hal-hal nu sifatna material, da eta mah pasti Allah bakal mere. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu mah geus pasti eta mah. Ayeuna mah kumaha carana ngudag kanyaah Allah kan paling penting. Nah, nu matak lamun urang nyen kahadean, kalau kita berbuat kebaikan jangan pernah kita ingat-ingat. Termasuk ketika kita meminta kebaikan kepada Allah, jangan pernah kita ingat-ingat seolah-olah orang teh nagih ke Allah. Ya Allah, mana subuh tadi saya meminta kepada Engkau, tolong kasih aku keberlempihan rezeki, disangkana rezeki itu duit. Tersadar bahwa sehatnya dia, bisa bergeraknya dia, beraktivitas dia itu adalah rezeki minallah. Itu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau ada doa yang belum terrealisasi itu
Jangan dimaknai sebagai Allah menolak doa kita, tidak. Allah itu sedang menunda saat yang tepat. Nah, husnudzon itu bukan berarti berangan-angan. Berprasangka baik kepada Allah itu juga bukan berarti kita pasif. Husnudzon ke Allah, urang merek cicing. Apa terbuka duit terbuka beas cicing, we ngadekemnya moal. Kudu aya ikhtiar. Jadi kita kan sering ya, saya yakin Allah akan menolong saya, pasti memang Allah itu pasti akan menolong. Jangankan itu, ingat pada satu peristiwa Nabi itu diboikot ketika di Mekah itu oleh orang kafir Quraisy, kelaparan luar biasa waktu itu. Itu orang-orang mukmin sudah bilang, mata nasrullah, kapan itu pertolongan Allah datang? Nah, oleh Allah itu Nabi diperintahkan untuk mengatakan bahwa pertolongan Allah itu qarib, itu dekat sekali. Cuma memang kita tidak tahu kapan itu dekatnya itu. Tapi yang jelas bahwa Allah itu pasti. Nah, oleh karenanya bersungguh-sungguhlah kita berikhtiar, tapi juga sungguh kita berdoa dengan penuh harap. Jangan pernah bersuudzon kepada Allah itu. Kemudian ditunjang dengan kesabaran yang tidak pasif, tapi kesabaran yang aktif. Sebab makna sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu adalah tetap melakukan juhud, bukan juhud, jahdun, melakukan kerja keras ya. Tetapi kerja keras itu harus diiringi dengan apa yang disebut dengan kepasrahan yang luar biasa kepada Allah gitu. Nah, mengapa kita harus berhusnudzon? Ya tadi itu, ana inda dzonni abdi. Kalau prasangka kita baik kepada Allah, Allah pasti akan ikuti prasangka kita. Kalau kita selalu bilang, ya Allah hari ini saya sehat, pasti Allah akan ikut. Kamu akan sehat. Karena tadi kan, bahwa husnudzon bukan berarti pasif, dia akan mengupayakan untuk sehat. Meskipun kadang-kadang kita tidak juga bisa menolak untuk mendapatkan kadar Allah yang lain. Ya buktinya saya itu, yang Pak Anang aneh itu melihat saya tidak dikopiah waktu itu. Saya berangkat itu memang mikir itu waktu itu, kok terasa dingin kepala, tapi aneh tadi diusap gitu kan. Sampai sadar Pak Anang itu kieu. Pas oh iya. Oh, husnudzon saja saya juga itu. Moal naon. Ari pas malam langsung panas tiris. Sampai tidak Jumatan Manang tuh paginya tuh. Sebab badan itu sakit semua, kepala beratnya luar biasa. Ternyata duka kumaha eta bisa gitu. Nah, apakah seluruh tubuh sudah sudah tersugesti bahwa kalau itu akan sakit, saya tidak tahu, tapi pikiran tidak ke arah sana. Jag sehat biasa. Meskipun sakit badan masih diupayakan sholat malam juga, tapi setelah subuh juntai nggak bisa tahan lagi waktu itu. Saya contoh itu. Jadi ya kalau qadar Allah sudah ditetapkan, yaitu kita tidak bisa. Tapi naon perasaan bahwa oh ya Allah, nah ini husnudzonnya, ya Allah semoga sakitku ini bisa menjadi kafarah atas segala dosa dan juga kesalahan. Nah itu. Jadi tekudu nahanya, padahal geus dikuat-kuat tapi anger we. Nah, bisa. Nah. Yang kedua, bahwa Allah itu kan Maha Pengampun. Kita harus meyakini itu. Nah, kan Allah itu pernah bilang itu dalam surah Az-Zumar kalau tidak salah itu. Hei orang-orang yang melampaui batas itu, la taqnatuna min rahillah. Hei orang-orang yang melampaui batas, artinya orang-orang yang tidak mampu mencegah dirinya dari berbuat dosa. Nah, jangan sampai setelah berbuat dosa ada orang mah pendosa. Sigana lamun mentobat ke mau ditarima, lamun istighfar ke mau didengen, ulah kitu maksudnya. La taqnatu min rahillah atau min rahmatillah. Kamu jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Nah, itu. Jadi tidak boleh kita berputus asa dari kasih sayang Allah itu. Nah,
karena kita pendosa. Jika murid bolos mineng gitunya, lamun ulangan gagal wae, akhirnya dia berputus asa untuk tidak pergi ke sekolah sampai putus sekolahnya. Nah itu disebut putus asa deh gitu. Mestinya kalau dia berbaik sangka bahwa meskipun dia tidak sekolah karena memang keadaan tidak mungkin saya sekolah, kemudian akibat tidak sekolah otomatis kan pelajarannya tertinggal, ketika ujiannya pasti tidak lulus. Nah mestinya dia berpikir bahwa bagaimana supaya guru itu bisa memaklumi keadaan saya seperti Allah sering memaklumi keadaan kita gitu. Pan Allah mana bikin kasiri lamun katinggal aya hambana anu nurada lahale gitu ya. Itu Allah itu senyum kadang-kadang. Kurang naon ari aing ka maneh ngan maneh menihara rese pisan dideus ka saya teh. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus meyakini ini husnudzon bahwa setiap musibah yang menimpa kita itu adalah rahmah yang tersembunyi. Bahwa ketika seseorang itu diputus kontrak kerjanya, yakini bahwa Allah itu sesungguhnya sedang berusaha untuk menunjukkan rahmanya pada ketika yang lain. Yang ketika waktu lain itu kamu sedang mengalami situasi yang sangat hebat, yang kamu nyaris berputus asa, dan aku akan kasih itu kepadamu. Tak peristiwa itu loba kejadian. Itulah mengapa kalau kita dengar itu, bukan dengar ya, melihat itu kan di YouTube misalnya, ya di media sosial ya, YouTube atau naon, kita melihat bagaimana itu orang-orang yang sempat jatuh kemudian bisa bangkit lagi karena setelah mendapatkan bimbingan dari seseorang yang lain bahwa kamu tidak boleh begitu. Allah itu tidak sedang menghukum kamu, tapi Allah sedang memberikan kesempatan kepada kamu untuk membenahi dirimu menjadi lebih baik. Itu. Nah kemudian yang keempat itu yang Allah itu maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah matak ya yang disebut tanda-tanda suudzon ya ka Allah ya. Saya sudah berdoa lama tapi Allah tidak juga menjawab, itu contoh. Mengapa orang yang curang malah sukses sedangkan saya yang jujur hidup susah? Pada orang sakitnya. Nah hanya ribatur geblegna minta ampun tapi sejahtera we hidup. Ada orang rasan ibadah tin rajin ya. Sangsara we riweuh we. Saya pernah dapat tanggal 28 ini. Orang jika nanti duitnya geus teu kaitung ya jelema teh. Rumahnya di mana-mana, asetnya di mana-mana. Kaya luar biasa, masih muda, masih 40 berapa ini. Jarang sebenarnya tapi waktu itu udah curhat. Ustadz, saya ini ya nggak tahu orang melihatnya, tapi untuk saya paling tidak apapun yang saya mau itu saya bisa beli. Bahkan bila perlu saya beli wanita berapapun saya bisa. Jadi kalau saya suruh beli rumah hari ini pun saya bisa. Beli mobil yang harganya berapa saya bisa. Tapi mengapa saya tuh enggak tenang? Kenapa enggak tenang? Karena anak saya. Karena saya yang paling gede, yang perempuan. Susah diatur. Dia ngelawan melulu, coba bayangkan. Orang yang duitnya miliaran, tapi dia mendapatkan susahnya itu dari siapa? Dari anak. Saya bilang, saya tuh anak 3 perempuan semua. Saya ceritain. Saya enggak punya banyak duit memang seperti Anda enggak punya banyak duit. Lolobana pamenta budak malah teka cumbonan daripada kacumbonan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini anak-anak tidak pernah merepotkan dan tidak membuat saya menangis. Tapi saya sering menangis Pak Ustadz oleh anak saya. Anaknya kuliah di ITB. Nah, saya katakan sekarang sadar kan ya bahwa uang tidak bisa memberikan seluruh kebahagiaan. Ternyata ada satu hal yang membuat Anda tidak bahagia. Siapa? Anak. Sekarang sudah kembali ke Allah, sujud ke Allah.
Jangan kerasi anak, jangan banyak diajak ngobrol tuh anak, karena anak punya lingkungannya sendiri, pergaulannya sendiri di luar sana yang kita tidak tahu. Serahkan kepada Allah, sebut namanya dalam setiap salat itu supaya dilembutkan hatinya. Jadi di mana gak Allah kan nggak bimbing. Sebab rek kumaha deui. Didatangkeun Mang Gus guru ngaji anger weh. Nah itu. Bener. Kaya luar biasa orang teh. Tapi disengsarakeun teh justru kusaha? Diceurikeun teh, dinangiskeun oleh anak. Oh, rumah di BSD boga di Kota Baru, loba di Wangis kok namanya. Ayahnya di mau dibangar gitunya ayeuna. Tabita ini kudunya anak ini ngan bisa mawana. Nah, oleh karenanya kita harus harus cermat lah gitu ya. Kemudian kan Allah sudah tidak sayang saya, makanya hidup saya penuh masalah. Jangan juga diungkapkan. Seperti yang dari saya, sodako. Saya saum ini sudah keluar 1 miliar. Bayangkan sodako nabung 1 miliar. Kita nunggu keluar sih, namanya kayak kena candu kalar gitu. Bisa seperti itu. Jadi ternyata padahal begini, dalam hadis itu riwayat Imam Bukhari itu, ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman tentang fitnah, Hudzaifah ngomong bahwa fitnah turajil fi ahlihi wa malihi dan seterusnya. Itu tukafiru as-salatu wasyamu sedekah. Bahwa fitnah yang menimpa seseorang terkait dengan keluarganya, anaknya. Pokoknya fitnah-fitnah yang sifatnya domestik lah. Nah, itu tukafiru as-salatu, salat yang bisa menutupnya. Sedekah nu bisa nutupnya. Gonjang-ganjing itu, puasa yang bisa menutupnya. Oh, berarti ada sesuatu yang keliru itu dari sholatnya bisa jadi, dari saumnya bisa jadi, bahkan dari sedekahnya bisa jadi. Mestinya persoalan keluarga itu selesai dengan sholat, dengan saum, dengan apa tadi? Sedekah, dan dengan kurban, dengan haji. Sebab Nabi menyebutnya begitu. Tukafiruha as-sholatu wasyiyamu wasadaqatu. Kebaikan-kebaikan itu bisa nutup tuh. Nah berarti kalau begitu apa yang harus diperbaiki? Ya berarti amaliyat kita, sholat orang kudu dibeberes. Bisa jadi sholat kita itu belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita belum merubah kita belum merubah kita dari orang yang yuraunan nas. Belum merubah kita menjadi orang yang sahun. Sahun itu apa? Lalai. Yuraun itu riya. Belum merubah kita dari orang yang yamna'unal ma'un. Bisa jadi orang teh berean sama berean, tapi ada satu ketika misal tetangga kita butuh barang dan barang itu hanya kita yang punya. Coet misalnya, orang sebut wala teu naon coet misalnya. Sebab kata al-ma'un itu diartikan sebagai perkakas rumah tangga. Coet, kemudian panci, piring, naon lah. Kita pinjam, kita tidak kasih, bisa jadi. Karena dalam pikiran kita, aduh kalau dipinjemin rusak misalnya. Itu Ibnu Katsir memanai al-ma'un itu sebagai perkakas rumah tangga. Bisa jadi ari mere nama mere, tapi cek tetangga teh pira di injeman coet meniti mere. Teu pira di injeman seeng meniti mere. Kenapa sih itu dipinjemi itu apa namanya itu penggorengan tidak ngasih. Barijeng ayeuna mah kan jarang moal aya nu nginjem coetnya. Baheula mah di lembur asa rasaan teh tetangga teh kedeung-kedeung. Bi aya coet nginjem. Gitu. Penggorengan seeng malah itu naon haseupan gitu. Baheula mah sileuh mah biasa we. Atau bisa jadi bahwa ketika kita bersedekah ada perasaan dalam diri itu untuk mendapatkan segera
balasan kebaikan dari Allah Rabbul Izzah. Jadi seolah-olah dibarterkeun. Tacing lamun bisa niatna ulah gitu, lamun sedekah. Jadi bukan karena kasihan, tapi karena rasa cinta dan kasih sayang kepada diri sendiri saja, bahwa kita memang butuh bersedekah. Lain batur butuh sedekah orang, tapi orang butuh. Tak tacing bisa teu dirubah cara bi. Lain aduh karunya yo naon ngojolna teh sukses wae misalnya. Atau apalagi lah pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita itu aduh memprihatinkan, kasihan misalnya. Jangan. Kita harus niatkan bahwa kita yang butuh membersihkan harta benda yang kita punya. Etan intina. Numantak tadi kan disebutin qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'a ada wal mana wal ada. Dalam surah Baqarah qaulu ma'rufun wa maghfiratun. Omongan yang baik dan pengampunan itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan apa tadi? Al-manna apa tuh? Ngomongkeun ya. Dan juga al-adza itu menyakiti. Gitu. Jadi cobalah kalau bisa dekat, kita yang butuh loh. Sebab itu di hadis nage bahwa kamu itu hidup banyak masalah. Apapun seorang kaya tadi itu, hartanya nggak tahu tuh berapa ratus miliar. Tapi susah ku budak. Yang teu bisa ya tah. Budak teh dibageran ku duit nu berjuta-juta setiap kebutuhan. Nggak bisa. Nah, itulah mengapa kita harus sadari betul bahwa bagian dari yang tidak boleh kita lakukan itu adalah kita berharap kebaikan dari orang atas kebaikan kita. Itu tidak boleh. Justru kita berharap bahwa kebaikan yang kita berikan itu menjadi tanda bakti kita, taat kita kepada Allah Rabbul Izzati. Biar Allah nanti yang mengurus kita seperti apa. Lain karunya ka batur. Justru orang sedekah teh kusab karunya ka awak sorangan. Sabab mun kabawa maut ta pedit bang guys we. Ribuh. Ingat tuh dalam surat Taubah itu kan. Orang yang mengumpul-ngumpul alladzina yaknizuna zahab itu, yang mengumpulkan emas itu, menimbun emas itu. Nanti itu di hari kiamat itu dia akan dijadikan setrika. Yang akan diserikakan tuh di atas punggung kita nanti kelak. Ada itu. Matak ulama kapungkur kena tepkeun nu disebut miskin teh perdebatna panjang lebar nu disebut miskin teh. Matak ayeuna lamun aya data BPS nyebutkeun sabaraha tingkat kemiskinan warga itu 9, sekian%, Bank Dunia nyebutkeun sabaraha 60. Jomplang kan jauh. Sebab standarnya beda gitu kan. Itu para ulama sudah berpikir itu. Ia masuk kategori miskin teh ya. Nu disebut fakir teh kumaha itu berdebat panjang itu. Seperti berdebat panjangnya tentang amil zakat. Nah, mata kada ya di urangnya. Bab amilin teh. Amilin teh lain nyokot jeung mendistribusi lain. Tapi yang mengelola ziswab lamun aya nama zakat, infak, sedekah dan wakaf. Gitu. Nu matak digaji ku negara ari amil mah. Memang kalau kita negara belum menggaji amil, tapi sebenarnya undang-undang itu sudah melakukan itu dengan mendelegasikannya kepada Basnas. Jadi mestinya amil itu lain ngasa ukur nyokot zakat, zakat. Panghitungkeun asetna. Terus oge dilakukan semacam pembinaan dan macam-macam kalau pengusaha ya kepada pengusaha dan lain-lain. Nanti ketika bangkrut, tanggung jawab amilin juga untuk membantu dia bangkit dari kebangkrutannya. Ada dua orang masuk dibalik. Lamun aja jelema loba duit datangan. Nu minta sumbangan, proposal di mana mendibi, misalnya mah. Tapi saya sanes pisan nya gitu. Udah datang. Begitu dia bangkrut ditinggalkan. Laris tuh. Di urang tah. Kalakuan mukmin tah. Kalakuan muslim. Mukmin mah moal gitu. Mukmin itu tidak akan begitu. Kalakuan muslim kita hari ini adalah ketika orang itu jaya didatangi banyak orang. Deuheus kabeh nepikeun kana langkuh kabeh.
Tapi ketika jatuh bukannya ditolong, ditinggalkan. Itu matak dina inna masyadaqat ilil fuqara wal masakin wal amin. Salah satunya siapa? Al-gharim. Gharim itu adalah orang yang bangkrut. Nu usahana jatuh atau pekerjaannya naon lah. Nah, itu. Jadi jangan sampai nanti orang yang pernah berbuat baik itu ketika mengalami kebangkrutan karena tidak ada satupun orang yang mendatangi dia menjadi mengingat-ingat kebaikannya dan itu tentu akan menghapus pahala dia. Tak urangna sing hidang. Eta tugas ambil. Mata kudu digaji, ambil mah kudu eta mah hakna. Wajib negara menggaji dia. Berapa persen itu? 2,5 ya? Nah, dari hitungannya 2,5%. Atau berapa itu nanti dibagi aja tuh ya. Ke berapa itu? 8 asnaf ya. Itu. Nah, ngan kayak beda cara ngitungna jeung zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu memang khas untuk al-fuqara wal masakin. Tu'matan lil masakin. Nah, jadi tuhratus shaim, alat bebersih kernu puasa. Jadi tu'matul lil masakin dan dia untuk memberikan kesenangan kepada orang miskin. Prioritaskan kalau zakat fitrah kepada kelompok ini. Itu. Mata kalau pendapat hari zakat fitrah ya amilinan teu. Anu berpendapat kan aya nu nyebutkeun teh anu nyebut aya. Aya nu langsung aya nu kaamilin. Tapi di zaman sahabat Nabi itu Abdullah ibnu Umar itu pernah menjadi orang yang dititipi zakat fitrah untuk dibawa ke suatu tempat gitu. Itulah mengapa para ulama juga berdebat tentang waktu. Kapan zakat fitrah itu mulai ditarik dan kapan utamanya zakat fitrah itu dibagikan. Kalau Imam Asy-Syafi'i menyebut setelah maghrib itu waktu wajibnya, waktu afdolnya utama, berarti lebih wajib mana pada subuh nepikeun ka siapa khotib itu naik mimbar. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad tiba pada subuh nepikeun ka khotib naik mimbar. Kalau Imam Malik 1 bulan full itu waktunya zakat fitrah. Jadi ini berbeda-beda tergantung mazhab kita mau pakai yang mana. Kan orang tetap kudu didasarkan karena dalil yang kita pahami dari pandangan-pandangan mereka itu. Imam Hanafi juga seperti itu. Nah, oleh karenanya Bapak sekalian, ini bab apa ya, husnudzon kepada Allah ini bukan mungkin ya, ini menjadi bagian yang harus kita terus sadarkan. Lain dikaji sebenarnya, tapi diamalkan. Orang apal yang disebut husnudzon teh prasangka baik kepada Allah. Bahwa selalu bilang bahwa ketika kita mendapatkan kesusahan, ya Allah, aku yakini bahwa Engkau sedang menyayangi aku. Ada banyak lupa, ada banyak salah, ada banyak keliru yang pernah aku lakukan. Dan Kau tegur aku berterima kasih ya Allah, bersyukur. Cing bisa gitu. Jadi ketika kita diuji, kita mengucapkan ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Engkau sayang aku ini atasnya. Jadi lan kalau kulutus, ingat kurang kumaha bagian. Eta mah geus Allah teh sebel aing ningali maneh. Jadi sebisa-bisalah kita berprasangka terus baik kepada Allah, tapi tetap kita harus berikhtiar tadi kan. Kita harus berikhtiar, berdoa dengan penuh raja, dengan penuh harap. Nah, terus dina waktu nu sajen lamun urang migawe apa kalau kita sedang melakukan kebaikan apapun, ikhlaskan niat itu karena Allah dan iringi dengan khauf. Khauf itu rasa khawatir, jangan-jangan kebaikan kita ini tidak sempurna sehingga Allah tidak mau menerima. Nah, aku sebab orang khawatir, mata orang terus memperbaiki diri. Itulah mengapa ada ungkapan, kalau kehidupanmu menjadi tidak baik hari ini, maka perbaikilah ibadahmu. Jadi intinya itu. Jadi ada bahasa nu bombastis malah buat takjub Allah supaya
supaya apa namanya Allah merasa takjub kepada kita dan Allah merasa malu kalau Allah tidak memberi apa yang kita mau. Pan kamari dina hadis yang pertama yang saya sampaikan itu kan sudah tegas ya, bahwa Allah pasti akan selalu memberikan apa yang kita minta. Nah, tinggal yang paling penting adalah kesungguhan kita dalam melaksanakan ragam kebaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sambil menunggu Isya. Boleh. Ya. Oh, siapa? Pak. Mengapa? Tadi kan disampaikan bahwa jika kita berdoa itu, bukan kalau saya salah dengar, jangan mengungkit ya. Maksudnya, ya. saya kan sudah melakukan ini, tapi doa saya kok. Nah, itu apa hubungannya dengan tawasul? Ketika tawasul, Tawasul bi a'mali sholihah, ya. Tuh, baik. Tawasul itu kan kita menggunakan instrumen lain, katakan, untuk menjadi perantara kita dengan Allah, agar apa yang menjadi permohonan kita itu cepat dikabul Allah. Tawasul itu hanya dilakukan ketika dalam situasi yang amat sangat sulit dan mendesak. Itu kalau melihat riwayat-riwayatnya seperti itu. Contoh. Ketika ada 3 orang yang sedang jalan-jalan, tiba-tiba badai turun, petir luar biasa. Mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba guanya tertutup. Itu di gaman-gaman itu batunya nggak bisa terbuka. Nah, 3 orang ini satu-satu itu bermunajat kepada Allah. Singkat kata beginilah, yang pertama menyebut, ya Allah, setiap hari ini saya ngurusi orang tua saya. Bahkan ngurus orang tua itu melebihi ngurus anak saya sendiri yang masih balita itu. Tiap hari saya buatkan susu dan seterusnya lah. Mau berangkat dibuatkan susu, mau pas pulang juga dibuatkan susu dan seterusnya. Kalau itu adalah kebaikan engkau, tolong bukakan. Buka. Tapi nggak sampai lebar. Kemudian yang kedua, ya Allah, saya dulu pernah itu tergoda oleh sepupu saya yang cantik itu sampai saya mau menzinahi dia. Tapi ketika saya akan melakukannya, sepupu saya bilang, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Langsung aku loncat dan tidak jadi. Seandainya rasa takutku kepada engkau itu adalah kesalehanku, kebaikanku, maka tolong bukakan muka. Tapi jangan bisa keluar. Nah, yang terakhir pengusaha ini, ya, orang kaya ini, ya Allah, dulu saya pernah mempekerjakan karyawan. Pas waktunya gajian saya kasih gaji, dia marah. Dia bilang, kenapa saya kerja luar biasa capeknya digaji cuma segini? Saya tidak terima tuh si pegawai menolak sampai dia pergi dan gajinya tidak diambilnya. Lalu gaji itu saya kelola, digolangkeun lah bahasa nanti, jadi modal usaha. Saya pisahkan itu sampai jadilah domba banyak, kemudian kebun juga banyak. Tiba-tiba itu si pemuda datang lagi meminta gajinya yang dulu. Kemudian saya tunjukkan itu dombanya, kemudian ditunjukkan pula kebun sawahnya. Dia malah marah juga. Anda itu mempermainkan saya tahu betul gaji saya nggak sebesar ini. Didongengkan. Nah, kalau perlakuanku mengelola hartanya itu dengan amanah itu sampai menjadi banyak seperti itu dan saya kasihkan semuanya kepada dia adalah kebaikan, tolong bukakan. Dibuka semua. Pun demikian ketika musim kemarau panjang di Madinah ketika itu, Umar bin Khattab itu sampai menggunakan paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi tidak lagi kepada Nabi, kepada yang mati enggak, tapi kepada pamannya gitu. Nah, kemudian berdoa atas nama paman Rasulullah itu, hujan pun turun. Jadi kalau saya tawasul enggak jadi soal ya. Tapi ungkapannya yang tidak boleh itu. Yang harus didorong ungkapannya. Ulah nu tadi ya Allah, saya itu kurang apa? Saya sudah melakukan banyak kebaikan. Itu yang tidak boleh. Tapi seperti tadi bahasanya. Ya Allah, dulu itu saya pernah melakukan ini. Seandainya itu engkau nilai baik, jadikanlah itu sebagai pelepas saya dari kesulitan yang saya alami. Kata bahasanya. Jadi ulah ngungkit, kurang naon, ibadah teh asangi sampurna. Ya, itu yang tidak boleh. Sok tahu ngaranna eta mah.
Pan Allah nu menteuna ge lain urang. Cek urang khusyuk cek Allah buat Allahu Akbar ngan Allahu Akbar khusyukna teh ka dituna malaweung deui. Itu ya, jadi yang jelas bahwa tawasul itu hanya bisa dengan amal saleh, hanya bisa dengan amal saleh, tidak lebih daripada itu. Silahkan. Jadi nanti kalau kita berdoa, ya Allah, saya tuh pernah melakukan ini, seandainya itu adalah kebaikan dan Engkau sudi, maka tolonglah jadikan itu sebagai alat untuk membebaskan saya dari kesulitan yang saya. Jadi pokoknya ulah ngungkit maksudnya. Penbentennya ngungkit dengan tadi itu. Nah, itu. Ya silakan. Mau mangga tes abias. Ini Pak, saya banyak mengenai zakat Pak. Oh iya. Ini kan berkenaan dengan kewajiban zakat fitrah khususnya Pak ya. Iya. Kita setahun sekali pada Idul Fitri. Itu kan berhitung dari 2,5% daripada hitungannya beras yang kita makan misalnya Pak. Nah ini kan berhubungan dengan apa namanya tugas amin tadi Pak. Saya berpikir ada zakat terus sebenarnya adalah sumber untuk umat muslim ada pendapatan yang sangat besar luar biasa. Karena kalau daripada kewajiban itu dia adalah saya pernah membaca itu kan jangankan yang hidup yang masih dalam rugi wajib ya. Zakat, ya Pak, ya. Nah yang jadi masalah sekarang itu Pak kan ada jangan kita tuh kaum apa nantinya untuk yang fakir miskin Pak. Dan sedangkan dalam surat itu dijelaskan bahwa siapa punya hidup wajib membayar zakat fitrah Pak. Nah itu yang maksud saya begitu Pak. Ini apa sedangkan perhitungannya adalah dengan yang kita makan. Nah, apakah ada kewajiban untuk fakir miskin itu berzakat juga? Oh iya. Nah itulah yang didiskusikan oleh para ulama itu. Jadi ketika ada yang bertanya, ya Rasul, oh iya betul. Siapa yang wajib berzakat itu, berzakat fitrah maksudnya? Kalau orang itu untuk 3 hari ke depan dia masih punya bekal, maka dia wajib berzakat. Jadi memang kan patokan miskinnya jadi agak susah gitu ya. Cuma mungkin standarisasi sekarang tetap mengikuti zaman Pak Anang. Jadi itulah mengapa sebenarnya BPS kalau bener itu ya, kalau bener apa nyensusna gitu, itu bisa jadi acuan sebenarnya itu. Ulama fikih itu, ulama kita itu bisa mendiskusikan ulang terkait dengan kemiskinan itu atau miskin itu. Sudah standar ya, standar miskin itu seberapa itu. Kalau BPS bisa dan itu disepakati ulama, itu bisa menjadi standar itu. Jadi nanti ya ini bukan persoalan sehari 3 hari atau yang lain. Siapa di antara di lingkungan itu yang paling membutuhkan gitu. Maka itulah yang harus kita kasih. Memang kalau sekarang ada dan mungkin banyak, tapi di lingkungan sekitar kita kan kadang-kadang kita tidak tahu. Ya. Kata ngalina pan keren weh gitunya, tuang weh katingal nanti gitu. Tapi bisa jadi kan mereka itu punten, misalnya hasil dari berhutang atau apa, kita kan tidak tahu. Itulah mengapa menurut saya itu penting untuk didiskusikan ulang. Cobalah itu para ulama di Majelis Ulama Indonesia itu dan juga ormas yang lain itu untuk ngobrol serius dengan Badan Pusat Statistik itu dan juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Sosial sok ngariung. Nah kira-kira miskinnya versi Indonesia itu seperti apa? Nah yang kurang dari standar itu berarti dia yang harus mendapatkan termasuk zakat fitrah tadi. Kan kalau fakir mah sudah jelas. Benten kan fakir sarang miskin itu, ulama fikih itu sudah jelas. Kalau fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan. Jadi karena untuk makan dia koreh-koreh cok, nah itu. Kalau miskin itu dia punya pekerjaan, cuma tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan. Tah kebutuhan eta nu kudu diskusikan teh. Nu disebut tertutupi kebutuhan itu yang seperti apa? Eta miskin. Kalau fakir itu betul-betul serabutan yang tidak punya kerja. Itu. Ya nu koreh-koreh cok lah, kudu liar lah ke mana gitu. Yang kadang besok itu seperti apa nggak tahu juga. Itu. Nah itu Pak Anang itu ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, yang miskin apakah sebenarnya tidak? Ya. Sebab standar Nabi kan tadi kan itu. Ya.
Bahwa orang yang cukup sampai 3 hari berarti dia termasuk yang harus wajib zakat. Tidak disebut kaya juga gitu ya. Tapi orang cukup lah begitu. Tapi kan 3 hari nyambung begitu maksudnya. Bukan 3 hari kan itu lain. Ya. Jadi jangan juga dipikir nu penting mah 3 poe begitu tah. Geus 3 poe apa teh itu bukan juga begitu. Jadi maksudnya 3 hari itu nyambung begitu. Jadi tertutupi lah begitu. Nah, itu mungkin Pak. Nah terus apa ya? Sudah ya itu ya mungkin ya? Atau nanti panjang Pak. Oh iya. Ya boleh. Hanya nambahin aja mungkin memperjelas saja tentang itu tadi kepanjangan tangan dari BPS itu ya amilin itu kan. Basnas. Di tingkat terendah adalah amilin. Ya. Karena amilin yang bertugas selama kontraknya 5 tahun lah dianggap seperti itu untuk menjadi kepanjang tangan dari BPS database per lingkungan yang terkecil adalah RT. Ya. Sementara yang ada di masjid itu hanya sebatas mengelola, menerima zakat fitrah itu. Makanya diperlukan di tiap masjid itu amil zakat yang membantu, yang bertugas selama masa kepengurusan mereka. Kepanjangan tangan BPS lah. Yang saya BPS atau Basnas? Basnas lah. Kalau tadi nyambung yang tadi. Oh, yang BPS ya, itu. Iya, betul. Badan. Database-nya betul. Ya, database itu adalah petugas dari amilin. Ya, jadi makanya kan untuk menentukan mana fakir, mana miskin itu berdasarkan dari amil. Betul. Amil zakat itu. Makanya sangat penting ada amil di tiap kepengurusan masjid. Jadi begini, yang ingin saya tekankan itu bahwa yang disebut amil itu, mantak disebut badan amil zakat. Jadi itu badan itulah amil sebenarnya. Nah, badan ini kan punya pengurus. Nah, pengurus atas amil KBG gitu ya. Dan itu memang harus harus sampai ke tingkat yang paling rendah. Memang di lingkungan-lingkungan kecil, di komunitas-komunitas yang terkecil. Itu baru terpantau. Cuma yang harus kita garis bawahi. Zakat fitrah tidak boleh untuk keperluan lain kecuali lil fuqara'i wal masakin. Titik. Sementara untuk hal-hal lain itu dari zakat mal. Zakat mal teh tina dagang, tina perusahaan, tina naon deui, penghasilan atau apapun lah begitu. Jadi kalau zakat fitrah jangan berpikir begini, iya zakat fitrah kudu diwarehkeun ya, iya ke masjid teu meunang. Keur ngecat masjid teu meunang kan zakat fitrah mah. Omat. Zakat fitrah itu harus diberikan kepada orang, bukan kepada barang atau apalah begitu. Atau ke usaha produktif itu enggak boleh juga. Zakat fitrah ke usaha produktif, nah itu enggak boleh. Nah, kalau ingin memberikan semacam suntikan dana itu bukan dari zakat fitrah, tapi dari zakat mal. Nu mata kudu aya disebut baitul mal. Nah, Basnas ini harus punya baitul mal. Saya tidak tahu hubungannya Basnas itu dengan bank muamalat hari ini seperti apa ya. Dulu idenya Pak Harto bagus sebenarnya itu. Jadi bank muamalat itu harus menjadi semacam konsorsium lah atau lembaga yang mengelola keuangan umat, yang itu harus kembali juga kepada umat. Jadi zakat fitrah mah umat ulah disesakeun. Harus habis zakat fitrah mah. Jangan disisakan, harus habis. Itu. Ya? Habisnya untuk fakir. Untuk fuqara dan masakin. Lamun di BCI eueuh hiji ge nya Sukardikeun atuh ka dieu. Nya maksudna teh pilarilah lingkungan nu caket mana nu ieu. Ya, makanya perlu database itu. Nah, itulah mengapa perlu data. Dari amilin. Nah, itu. Bagaimana mekanisme, apakah kita harus memberikannya atau harus datang, itu pilihan sebenarnya. Yang penting tertib. Nah, intinya kan begini, mentak Nabi nyebutkan, sering Pak Argai atau siapa yang sering tampil itu menyampaikan itu. Yang disebut dengan ifah itu. Kita harus menjaga marwah orang. Jangan sampai orang merasa dipermalukan. Sebab ada juga orang yang butuh tapi tidak karena malunya. Anu mata peran amil di dia sangat penting gitu. Oh, itu butuh ngan tewantun. Malu bilang miskin Pak, tapi perlu BLT. Nah itu. Geulangna galau gitu. Eta mah
lain butuh ya, serakah. Nah, itu mungkin ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih kita nikmat iman yang lebih kuat, yang lebih banyak, sehingga kita bisa melaksanakan taatan dengan lebih baik ke depannya. Kita tutup dengan doa, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.